Gini banget ya, aku tuh kan kemarin tuh wanita karir loh yang duduk di belakang meja. Terus Ya, aku harus ngerasain mmm, kayak gitu. Ya ya, Tuhan, kok gini amat ya nikah, berat mmm, banget sih. ya, shalom Bapak Ibu, teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kita kembali lagi dalam podcast Kana. Podcast yang hanya berbicara seputar pernikahan. Tujuan dari podcast ini adalah memerangi perceraian. Apa yang Tuhan sudah persatukan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Yang Tuhan sudah persatukan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah membenci yang namanya perceraian. Selama suamimu masih hidup, ya, istri terikat. Selama istrimu masih hidup, ya, wahai kaum bapak, kau terikat. Tidak bisa cerai, apalagi menikah yang kedua kali. Dalam pernikahan Kristen, tidak boleh cerai apapun alasannya. Sekalipun terjadi perzinahan, sekalipun terjadi KDRT, tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Bapak Ibu teman-teman semua, mari kita dukung sama-sama podcast Kana ini agar bisa berkembang dan memulihkan banyak pernikahan di luar sana. Bapak Ibu teman-teman semua bisa mendukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos kalian bisa cek di deskripsi YouTube ini. Atau Bapak Ibu teman-teman juga bisa menabur di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Mari berperang bersama dengan kami untuk memerangi perceraian. Saat ini di podcast Kana kita kehadiran Kak Tika Karelina ya. Yes, Oke, shalom Kak. shalom. Wow. eh Katanya Kakak host live ya? Ya, untuk saat ini sih, kalau dulu sih aku kerja di kontraktor gitu bagian finance. Kirain di lapangan gitu. Enggak. Bagian finance ya. Iya, Oh, berarti sudah banyak apa ya? Pekerjaan yang apa atau karir yang sudah Kakak lewati gitu. lumayan sih ya, umur juga kan udah lumayan juga. Oh, oke oke oke. Tapi kan umur tidak mempengaruhi untuk kita bisa berkarya. Ya, betul betul. Oke. Kenapa suka host live? Aku suka fashion sebenarnya, cuman yang saat ini lagi digeluti memang dunia fashion dan sekarang kan lagi marak banget ya all shop gitu. Jadi kita mulai dari situ aja dari all shop kita mulai live streaming gitu. Wow, Nah, tapi ini nggak jomplang sekali dari finance bisa ke host. jomplang sih, cuman kalau dulu kan kita lebih kepada menjadi karyawan kan ya. Kalau sekarang Mhm. kan kita ngelolanya sendiri Oh, ini gitu. milik sendiri? Ada partner juga gitu. Nah, Oke. gitu. Jadi ini ruko sendiri seperti itu? Iya, iya. Wow, gimana? Untung banyak? Ya lumayan lah, Iya. cukup. Dapat hikmat dari Tuhan untuk jadi host atau ada kesaksian? Sebenarnya untuk memulai live ini aku juga bawa dalam doa juga dan eh, langsung terjawab gitu sama Tuhan tuh. Jadi saat itu aku bilang, Tuhan kok bosen ya kayaknya di rumah aja gitu kan, ngurus Mmm, anak, ngurus mhm, suami. mhm, Boleh nggak sih punya kegiatan lain selain mhm. pelayanan juga di gereja? Mmm. Pengen sih ada pekerjaan lagi gitu kan. Oh, ya. Dan Tuhan tuh menjawab itu nggak lama gitu waktunya dan partner saya ini nelpon saya ngajakin untuk ketemuan Mmm. lalu kita ketemu dan berbincang-bincang gitu uh, untuk memulai bisnis ini gitu. Wow, dan Ya, akhirnya berjalanlah sampai hari ini. iya betul. Wow, tadi sempat nyinggung soal pelayanan. Berarti aktif melayani di gereja juga? Aku
aku dalam kegiatan ibu-ibu gitulah. Kalau di GBI itu kan ada yang namanya WOI ya. Heeh. Oh, Ya, ya. jadi aku terlibat di sana. Wow, luar Mm-mm. biasa sekali. Jadi selain mengurus rumah tangga, punya karir, melayani Tuhan juga. Puji Tuhan Wah, dikasih kesempatan. ini luar biasa sekali. Baik, emang menikah sudah berapa lama? Aku nikah dari tahun 2011. 2011 berarti berapa tahun itu? 11 ya. 11 apa 2011 ke 2021 10 tahun. Berarti kurang lebih 13 tahun ya? Ya, Kurang lebih eh, 13 tahun. eh, Anak dua. anak dua. Oh, wow. Soalnya tadi udah sempat ngobrol. Hmm. Jadi tahu kisi-kisinya. Baik. Dari remaja sudah pelayanan berarti. Belum. Oh, belum? Aku Hmm. dari Muslim sebenarnya. Oh, gitu. Ya, di SMP aku baru masuk Kristen. Oh, Iya, SMP. iya Emang SMP. boleh sama Maksudnya orang tua? orang tua justru Kristen. Loh, Eh, bingung ya? gini. Om nikah beda agama gitu orang tua. Nikah beda agama, terus Oh. mamah Kristen gitu kan. Jadi Hmm. mulai ikut-ikut aku sebenarnya mulai ikut-ikut mama untuk ikut-ikut ibadah gitu, Hmm. kebaktian-kebaktian gitu sih. Tapi itu papa sama mama dipersatukan di Indonesia? Iya, di Indonesia. Oh, baik baik. Sampai hari ini berarti masih masih masing-masing papa sama mama. Iya, ada story Oh, lain juga sih. ini lanjutan ya. Oke. Berarti dari SMP lah Iya, terima Tuhan kira-kira seperti itu. iya. Pacaran pertama kali umur berapa? Waduh, lupa ya. Dari SD atau dari SMP? SMA kayaknya. SMA ya. Mm-mm, Tapi mm. waktu SD, SMP ada yang goda-goda nggak? Aduh, lupa sih. Karena udah lama ya. Oh, oh, udah lama Jadi juga. mulai SMA. Eh, Oke, dan ya mungkin itu cita-cita monyet lah ya. iyalah, biasa anak remaja ya. Jadi waktu awal ketemu dengan suami yang sekarang pas apa? Kuliah, kerja. Udah kerja sih, udah di Jakarta. Aku kan tinggal keluarga nggak di Jakarta, sekolah di Bandar Lampung. Oh, jadi Katika itu hijrah ke Jakarta gitu. Iya, iya, iya. Oh, jadi asli Iya. orang Lampung. Bukan asli orang Lampung tapi domisili di Lampung. Oh, Mamah Cianjur, mm-mm. papaku Chinese. Oh, papa Iya, Chinese, iya, mama iya. Cianjur. Iya, iya. Ini blasteran itu Iya, berarti. pasti. Oh, jadi pindah ke Jakarta ya, Iya, dan ketemu sama suami di iya, Jakarta. betul. Awalnya ketemu di mana? Awalnya dikenalin temen sih. Oh, Dikenalin. dicomblangin. Ya, seperti itulah. Oke, dicomblangin. Dan bagaimana kesan pertama? Kesan pertama kalau kita lagi ngobrol tuh ya dia juga sebenarnya nggak ada feeling, saya pun sama nggak ada feeling juga gitu. Oh ya, Ya hanya ketemu sebagai teman aja gitu. Tapi oke. kemudian ya saling tukar telepon, saling menghubungi, dan yang bikin aku mulai goyah itu waktu aku pernah sakit terus dia datang besukin dan dia bawa Wih, makanan kesukaan aku yang sebenarnya aku nggak pernah bilang gitu. Aku tuh suka banget sama bubur gitu kan. dan dia bawa bubur. Dan dibawa bubur gitu. Wow. Sebenarnya sih awalnya dari situ ya. Dia tahu dari mana Katika suka bubur? Entahlah. Dia cari Mungkin- tahu. Oke, jadi itu akhirnya membuat ada rasa ya sama Ya, sama seperti itu dia. sih. Wow, akhirnya lanjut. Ya lanjut komunikasi, sering ketemu gitu-gitulah, ngedate, nonton lah, makan gitu ya, berjalan Wah, aja sebenarnya secara resmi. Kalau kayak anak-anak sekarang apa sih bahasanya, tembak menembak tembak. gitu sih nggak ada sih ya. Oh, jadi Nggak ada sih, jalan gitu aja. jalan gitu aja bahkan. Iya, iya. Wow. Dan akhirnya berjalan berapa tahun? Dari masa pacaran sampai nikah kurang lebih cuma setahun sih. Oh, jadi Cepet ya. cepat ya. Mm, mm, mm. Dan berarti bimbingan pranikah nggak dulu? Nah, cuma berapa bulan doang ya? Kalau nggak salah 2 bulan ya. Gak apa-apa, 2 bulan Mm, juga mm, mm, udah cukup mm, gitu. mm. Dan apa yang membuat Kak Tika mau jadi istrinya? Hmm,
apa ya? Ganteng. Lebih sama-sama saling membutuhkan mungkin ya. Membutuhkan apa? Mungkin, rasa kenyamanan gitu kan, terus Mhm. emang faktor umur juga mungkin, dari segi dia Oke. mungkin faktor umur, karena kan kami beda 4 tahun ya, Oke, berarti gitu. waktu itu waktu, jalan sama dia, umur berapa? Kurang lebih 33 ya, Oh, tiga tiga berarti tiga dua tiga tiga berarti gitu. kau masih 28 atau 29 Iya, lah pada waktu itu ya? ya lumayan udah tua ya Ya, kalau untuk perempuan ya kan, ya. Dan karena faktor itu juga akhirnya ya udah cepet lah gitu ya. Ya. mungkin ya. Dari pihak keluarga juga begitu nggak? Udah cepet aja, cepet cepet Enggak gitu. sih, keluarga nggak pernah maksudnya untuk, mendorong kita untuk lebih cepat menikah sih enggak, bebas aja sih sebenarnya. Ah, bebas aja ya. Mhm, mhm. Dan waktu pertama kali mau diajak nikah, Kak Tika langsung iyain. Itu juga sama, tidak ada pembahasan Loh, sepertinya. Jadi jadi waktu itu kami, nggak tanpa secara kebetulan aja ada pameran pameran pernikahan gitu kan, suka ada mhm, event-event kayak gitu untuk cobain mungkin yang makanannya, terus gedung-gedung, terus paket-paket pernikahan. Kami datang ke oh, perayaan apa sih kayak PRJ gitu iya ya, di iya PRJ iya gitu, iya. datang sana kok, eee, wah, eee, "Yuk kita booking gedung yuk," gitu. Langsung yang gitu-gitu, nggak ada yang namanya, Iya secara iya. formal, Mhm eee mhm. ngelamar atau apa gitu Nggak ada untuk ya? pertamanya ya, tapi terus kemudiannya baru secara resmi ngelamar ke keluarga sih Nah gitu. gitu, dan keluarga welcome? Welcome. Wow, oke. Selama pacaran jaga kekudusan tidak? Nah itu dia. Ini, biar pelajaran buat yang masih muda. Yes, betul. Oke, Kesalahan yang hmm, tidak mungkin bisa aku perbaiki, tapi mungkin baik buat orang lain ya, harus diperbaiki sih. oke. Dan waktu itu jujur sama pendeta yang membimbing? Jujur, ya. Oke. Makanya kami nggak diberkati di gereja. Eh, diberkati di mana? Ya karena mereka nggak boleh kan kalau sudah berhubungan, Oke. tidak boleh diberkati gereja, akhirnya kami pindah ke hotel gitu. Oh, ini Mm-mm. aku baru tahu ada peraturan seperti ini Iya, karena di gereja mereka ya. ya, karena Heeh. sebenarnya bisa diberkati di gereja, bisa. Oh, Tidak ada, mungkin itu aturan di gereja tersebut, mhm, mungkin ya. mhm, mhm. Tetapi sebenarnya bisa Mmm, karena semua orang pernah melakukan kesalahan, ya, gitu ya. Semua orang pernah melakukan dosa, gitu. Jadi eh, itu aturan menurut aku pribadi itu aturan yang dibuat oleh gereja mhm, tersebut. Bisa aja diberkati. Sangat bisa diberkati harusnya di gereja. mmm, Tapi oke lah. Singkat cerita diberkati di hotel berarti. mhm, mhm. Oke. Em, bulan madu? Bulan madu rame-rame. Maksudnya sama keluarga besar Iya, gitu? jadi Kemana? kami ngajak ke keluarga besar, deket aja ke Singapura doang sih, gitu. Wow, ke Singapura. Iya, tapi rombongan ya. Oke, oke, oke. Rombongan. Jadi Heeh. keluarganya suami sama keluarga kakak berangkat Iya, semuanya. iya, keluarga Wow, keluarga inti ya. keluarga besar ya. Mhm, Jadi mhm. rame-rame lah Mhm, kira-kira seperti itu mhm, ya. mhm. Oke, dan eh bagaimana kehidupan pernikahan? Seru? Seru banget. Oke, seru sekali ya. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Kenapa agak Kayak lama? main roller coaster ya. Oke, berarti ngeri-ngeri sedap. Iya, ngeri-ngeri sedap. Oke, langsung dikaruniai anak. Ya, yang pertama mengalami keguguran sih. Iya. Oh, Jadi setahun habis married itu, terus berapa bulan kemudian aku hamil, tapi karena kondisi kandungan juga yang agak ringkih ya, jadi ya. perlu bed rest segala macam, nggak bisa, akhirnya keguguran sih yang pertama gitu. Setahun Oke. kemudian baru kami bisa punya anak. Oke, berarti sempat mengalami keguguran Iya, iya, dan Tuhan anugerahkan ya setahun kemudian. Ya. iya, Tuhan Yesus baik. Sampai yes, akhirnya anak kedua. iya, Cowok-cowok, cowok-cewek. cewek cowok, yang pertama cewek. Wow, yang kedua cowok ya. Iya. Wow, dan eh
konflik-konflik apa yang biasa dialami dalam keluarga Kak Tika? Konflik ya, lebih kepada karena pernikahan pertama kali ya. Hmm, Pastinya mencocokkan, karakter masing-masing itu yang sangat sulit ya. sih ya. Kita Mhm, punya ego masing-masing yang mhm. ketika kita dipersatukan, eee saling tidak mau ngalah lah gitu intinya. Ya. Pada pada intinya sih itulah keegoisan dalam diri kita masing-masing aja yang belum bisa kita satukan gitu. Jadi baik Kak Tika dan suami itu masing-masing nggak Ya ada yang ngalah apalagi kalau berantem gitu ya? kami lebih, karakter kami juga dia dominan, aku tuh dominan gitu. Jadi Oke. sangat bentrok gitu. Banyak hal-hal yang, Mhm. kita nggak bisa ngalah, kita mau nomor satu gitu. Iya, iya. Tapi sebenarnya kan dalam bimbingan pranikah sudah dikasih tahu. Iya, seharusnya sebagai Hmm, perempuan ya, aku harus mengikuti apa kata suami gitu betul. kan. Mhm, Ya mhm. balik lagi mungkin pondasi dari kekristenan aku juga belum belum terlalu Oke. dalam ya Mhm, gitu. mhm, mhm. Dan suami juga belum terlalu dalam juga pada saat Ya itu. mungkin kami kalau dia suami mungkin dia dari kecil memang sudah ditanamkan kekristenan kan dia suruh Iya. sekolah minggu segala macam Mhm. karena background dari eh, agama dari keluarga suami itu memang Kristen gitu kan Iya, mungkin dia iya. lebih paham cuman ya balik lagi pergaulan dan segala macamnya yang Hmm. membuat kita tuh tidak terlalu dekat pelayan apa ya di Hmm. gereja gitu enggak sih Oke, oke, oke. hanya formalitas aja setiap minggu gereja gitu. Ya, jadi hanya cuman sekedar ya orang Kristen hari Minggu Iya, ke gereja. iya, Jadinya ayo ke gereja iya. gitu ya. Apa kata mama gitu. Oke. Hmm. eh sempat ada orang ketiga nggak? Puji Tuhan gak sih? Hebat. Iya. Berarti suami apa ya termasuk sayang istri. Hmm, mungkin ya. Oke, ya. Dan anak-anak semua sehat ya. Puji Tuhan ya. Oke. Konflik apa lagi yang pernah dialami? Hmm, kami pernah cerai sih. Cerai. Oke. Loh, kan tidak pernah ada orang ketiga. Ya, nggak pernah ada orang justru karena keegoisan kami, kami bertengkar, sering beda pendapat. eh, dari suami juga tipikal yang temperamen walaupun tidak pernah turun apa maksudnya Mukul. mukul nggak Hmm. pernah tapi dari perkataan yang saya tuh orangnya nggak bisa dikerasin gitu kan sedangkan Hmm. dia orangnya yang keras yang kayak gitu Hmm. terus dari segi keuangan yang mungkin dulunya saya tuh wanita bekerja Hmm. yang tiba-tiba saya harus punya anak dua Hmm. harus tinggal di rumah Hmm. dengan kondisi jauh dari keluarga karena kan Hmm. keluarga di Lampung Oh ya. tanpa ada siapapun aku harus ngurus anak dua Hmm. nggak bekerja terus keuangan kami juga pada saat itu terbatas gitu kan Oke. karena pemberian dari dia yang saya rasa kurang Oke. karena saya kan wanita pekerja biasa megang uang sendiri gitu ya. Tiba-tiba harus dibatasi Hmm. dengan ini loh pengeluaran yang dari dia yang Hmm. mungkin saat itu eh, balik lagi memang kurang ada rasa bersyukurnya Ya, mungkin dalam diri ya, saya yang ya. nggak bisa saya terima kok saya cuma terima segini sih setiap bulannya sedangkan Hmm. keperluan saya kan juga banyak Ya, karena kan saya biasa pegang uang biasa semua pengeluaran saya sendiri tiba-tiba ya, saya ya. harus ngurus anak di rumah saya nggak bisa kerja gitu ya Hmm. memang memang kondisi tidak bisa bekerja karena setelah aku ngelahirin anak yang pertama kan usia 3 bulan tuh aku udah hamil lagi Oh, jadi ya, ya, ya. perbedaan usia anak itu cuma 11 bulan Ya, aja dekat sekali ya. ya Hmm. dekat jadi untuk anak yang kedua terpaksa aku harus berhenti bekerja Ya, gitu karena memang kondisi ya, bukan ya bukan karena suami minta bukan tidak boleh bekerja. karena kondisi anak jadi tidak bisa pakai pembantu karena apa juga nggak ada yang bantu jaga orang tua Hmm. aku kan nggak di Jakarta sedangkan Hmm. orang tua dia Hmm. ya tidak udah nggak bisa lah untuk dititipkan anak gitu
Jadi benar-benar Kak Tika harus fight sendiri Iya, pada waktu itu. iya, Dan itu pasti ada apa ya, semacam membosankan atau tertekan, iya, betul sih. ya. Ibaratnya kayak eh, s- ter apa ya, terkurung gitu Ya, ya, terpenjara. Jadi di terpenjara gitu. rumah terus Iya, di rumah ngurus ngurus, anak ngurus. tiap pagi sampai malam, yang membuat aku pernah ngerasa sakit ketika kita udah ngerasa capek. Waktu itu anakku juga sakit, anakku sakit, aku juga sakit, tapi mungkin karena dia pengalaman juga belum belum pernah yang namanya Hmm. ngurus anak juga dia Iya, kan, iya. jadi dia nggak bisa membedakan mana prioritasnya. Dia tetap Hmm. waktu pada saat itu aku lagi sakit, anakku sakit, dia pergi gitu Ya. main keluar, sedangkan dia tahu kondisi di rumah aku Hmm. lagi tidak bisa megang anak dua. Ya, ya. Dan itu dia perginya pergi main loh, bukan Ya, pergi ya. sesuatu yang penting Ya, yang ya. tidak bisa dia elakkan gitu kan. Tapi dia Ya. tetap pergi. Itu sih. Ya kejadian-kejadian seperti itulah yang membuat aku ngerasa aku sendirian ya gitu. Mm-mm, Ngurus mm-mm, anak dua. Kayak mm-mm. terbebani banget lah gitu. Dan aku nggak bisa cerita ke Hmm. mana-mana kan. Ya, ya, Nah ya. akhirnya di situ ribut-ribut, terus masalah keuangan juga yang aku nggak bisa terima, kok aku cuma dapat segini, yang akhirnya ya Hmm. itulah kenapa yang membuat aku cerai juga gitu. Ya. Jadi Itu sih. hal-hal seperti inilah yang terus memicu ya Ya, perceraian. Jadi yang gugat siapa? aku. Oh, Katika yang gugat. Ya, Dan apa respon suami pada saat itu? dia kaget sih ya. Ya. Kaget. eh Sebenarnya di aku pun ada kesalahan juga sebenarnya, kalau kita mau flashback bukan cuma dia aja yang salah juga gitu kan. Ya. Kayak aku, karena aku tidak terima dengan dikasih uang segitu, eee, kayak emas yang ada gitu kan, Ya. itu aku gadein untuk Oh. aku nggak pernah namanya yang belanja branded, barang-barang branded itu nggak pernah, tapi lebih kepada kebutuhan buat di rumah gitu kan, aku Ya. merasa memang nggak cukup dan aku nggak bisa mengutarakannya ke suami Hmm. gitu. Itu Hmm. yang jadi problem, komunikasi kami tuh nggak baik gitu. Ya, Jadi ya. aku nggak bisa menerangkan, oh ini kurang loh, ini keperluan kita begini-begini tuh kurang loh, tapi itu nggak bisa aku utarakan. Jadi Ya. aku tuh pengen menyelesaikannya dengan caraku sendiri gitu. Oke, Dan oke, ya oke. dia sempat tahu dan dia marah, Ya. kita sempat ribut besar, Ya, sampai ya. akhirnya aku juga udah nggak tahan tinggal di rumah. Ya. Eh, Titik poin kenapa aku bisa cerai itu juga, eh, oh iya, aku juga pernah waktu Hmm. itu kerja ya, berusaha untuk Hmm. kerja tapi dia nggak terima gitu. Kayak misalkan aku kan tinggal Ya. di apartemen, Oh, di ya. bawah apartemen itu kan ada biasa kayak food court gitu Hmm, kan. hmm, hmm. Aku pernah maksudnya jualan di sana gitu, berusaha untuk jualan ya kan, sambil Oke. bawa anak dua, bayangin. Sambil. Ya, Oh, jadi karena nyewa kios saking gitu. karena saking mau ada uang tambahan gitu loh buat aku sendiri. Tapi tuh dia nggak terima, dia tuh maunya aku di rumah. Dia bilang, aku setiap pulang ke rumah nggak pernah ada orang loh gitu. Terus anak-anak juga kan keteteran di bawah. Tapi Hmm. tuh bukannya dia nanya, kenapa sih Ya. kamu kerja, kenapa sih mesti Ya. cari uang gitu Ya. kan, ada Nggak. apa. Kita kan sebagai perempuan pengennya dia ditanya gitu ya, tapi dia malah marah yang kayak gitu. Kok aku Hmm. kesel ya, kok aku tuh maksudnya biar nggak ngerepotin dia, Ya, biar ya. aku tuh bisa punya uang tambahan gitu. Ya, 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 Terus sudah ya. tuh berhenti, itu nggak bisa, dia nggak mau lagi. Nah akhirnya mamaku datang Akhirnya tahu. dari Lampung ke Jakarta. Kebetulan adikku juga lulus dari SMP mau sekolah SMA. Iya, Aku iya. bilang sekolah di Jakarta aja, aku bilang Mhm, gitu mhm, kan. mhm, mhm. Akhirnya mereka berdua papa, eh, panjang ya jadinya kalau ke keluarga Iya, lagi ya. Pokoknya iya. intinya mama sama adikku ke Jakarta gitu kan. Mhm, Nah dari mhm. situ, adikku kita cari-cari sekolah dan aku buka bisnis kuliner. Aku Mhm, buka mhm. dagangan kaki lima waktu itu di daerah Wow, Dutamas waktu itu. Duta Mas, Heeh. ya.
mhm. Karena ada yang jagain anak-anak kan, jadi aku Ya, bisa keluar rumah. ya akhirnya keluarga yang jaga Heeh, ya. akhirnya mama yang jaga Mhm mhm anak-anakku. mhm Aku mhm buka mhm. bisnis kuliner bersama temen Ya, dan itu lumayan berat ya karena kita buka kan dari jam 6 sore sampai mmm, jam 11 malam. mmm, Karena baru ngerintis otomatis kita belum bisa punya karyawan banyak kan, baru oke. satu orang aja. Terus Ya, termasuk aku dan temen aku gitu. Jadi mmm, setiap malam pulang dengan bebawaan makanan. Waktu itu aku iya, cuma pakai motor. motor. Ya, jadi makanan tuh di belakang ya. Jadi ditumpukin apa namanya Wow, kayak keranjang-keranjang gitu. serius, Kak? Ya, dan Ah, yang bikin aku sedihnya juga Pak, mm, ada gitu maksudnya dia nanyain kamu gimana gitu kan, mhm, pulang udah malam, iya, apa dijemput kek atau apa gitu ya. mhm Jadi mhm. enggak gitu, jadi aku harus itu aku nggak lama sih, itu sekitar 3 bulanan lah. Iya iya Harus iya. bawa itu tengah malam, kadang hujan, Wah, gerimis, di tengah jalan cuma bisa, oh Tuhan, kok gini amat ya nikah gitu. itu tengah malam Ya loh. tengah malam, kok gini banget ya. Aku tuh kan kemarin wanita karir loh yang duduk di belakang meja. Ya, Aku harus ngerasain mmm, kayak gitu. Ih ya, Tuhan, kok gini amat ya nikah, berat mmm, banget sih gitu kan. mhm mhm. Sambil bawa makanan, tengah Iya malam, hujan, belum lagi kita takut ya namanya suasana sepi, udah pasti kan iya 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 jalanan iya. tuh kan sepi gitu. Iya 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 iya. Ya disitulah, terus udah mulai nggak tahan banget gitu. Nah, pada suatu hari aku ketemu sama bos aku yang dulu. Jadi Oh iya, dia datang ke tempat kedai aku itu. iya. Dia bilang, ih kamu kok sekarang kayak gini sih? Dia bilang, Kaget. udah kayak mbok-mbok katanya. Iya 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 kok kucel gitu kan. iya. Ngapain gini susah-susah, udah kerja lagi aja sama saya, dia bilang gitu Oh, dia kan. Ya, menawarkan. dia Iya, menawarkan, udah kerja lagi aja sama saya. mhm. Ngapain kamu capek-capek kayak gini sampai malam kayak gini buat apa? Dia Iya bilang gitu iya kan. iya iya iya. Udah tuh akhirnya 3 bulan aku selesaikan. Yaudah akhirnya aku kerja lagi sama beliau kan. Oke. Ya, dan aku bisa bergerak karena ada Iya mamaku. iya Ya, iya. udah ada yang Mmm, jagain anak-anakku gitu. Akhirnya aku iya. keluar, Mhm mhm mhm. udah aku mulai kerja lagi sama dia Mhm mhm. karena sudah apa ya, akumulasi kepahitan-kepahitan yang aku simpan Oke. untuk suamiku Iya yang tidak bisa juga aku utarakan, iya kekesalan, kekecewaan, iya segala macamnya. Aku nggak bisa komunikasikan iya sama dia. iya. Nah, akhirnya aku putuskan untuk pergi dari rumah. Oh, Ya, bawa belum bilang cerai, belum bilang apapun sama dia. Aku putuskan pas saat dia kerja, aku udah langsung bergegas. Aku sewa mobil box, aku kemas-kemas mobil. Aku udah sebelumnya udah cari-cari rumah kontrakan gitu. oke Akhirnya aku bawa mamaku, aku bilang sama mamaku, mamaku juga nggak banyak tanya juga, mungkin dia juga udah paham lah ya. oke. Udah tuh, Jadi anak-anak juga dibawa? ya semua aku bawa, anak-anakku aku bawa. Jadi dia kaget sampai rumah nggak ada orang, ditanya aku kemana segala Iya. macam. Terus akhirnya aku kasih tahu sama dia kalau aku minta pisah. Dan emang kondisi saat itu dia Mmm, juga lagi pekerjaannya juga lagi nggak oke bagus. oke. Jadi dia ngerasa pun kok saat gue lagi susah lo pergi ya, mentang-mentang lo udah bisa kerja Iya iya gitu. iya iya iya. Itu yang membuat dia juga marah. Mhm Terus mhm. aku juga marah dan saat itu kita pisah rumah lah intinya Iya, gitu sih. ak akhirnya ngontrak sendiri. Iya, Wow, itu berjalan berapa lama pisah? Isah itu sekitar 1 tahun ya, Satu tapi tahun? dia aku selalu dalam masa proses perceraian. Jadi waktu pisah itu udah sekaligus mengurus perceraian? Ya aku dari diri akunya ya gitu. Tapi ada komunikasi nggak dengan mama? Sampein nggak ke mama, "Ini Iya aku mau ngambil keputusan ya ini," aku gitu? sampein sih, cuman balik lagi mamah itu orang yang tipikal eh, yang penting kamu Mhm. senang gitu. Walaupun ya
ada lah nasehat-nasehat yang Iya, iya. mama Iya, kasih, iya, iya. eh, kenapa mesti pisah segala macam. Tapi Iya, balik lagi, iya. background mama pun sama sama aku. Jadi Oh, mama juga ada cerai juga gitu. eh, mama Iya, maksudnya udah cerai sama papa gitu? iya, dari Oke. aku SD kelas 5. Oh, baik. Jadi karena mama pernah ngerasain, jadi dia nggak terlalu banyak nuntut Iya, apa-apa. iya. Oke. Selama berpisah, suami ketemu sama anak-anak. Ketemu sih, aku nggak pernah larang dia untuk ketemu anak-anak. Kadang setiap Mm-mm. weekend itu anak-anak dibawa sama dia gitu. Oke, berarti tahu ya kontrakan Tahu, kakak tahu, di mana tahu. gitu. Oke. Dan waktu itu apa yang akhirnya terjadi? Pengacara. Aku pakai Hmm. pengacara. Kalau dia memang kan awalnya kekeh nggak mau ya. Oh, dia Sebenarnya dia dia nggak nggak mau ya? mau, dia tetap nggak Hmm. mau gitu. Cuman aku yang bersikeras banget, nggak Iya. bisa nih Mm-mm. gitu loh. Mm. Rasa juga kayaknya udah nggak ada gitu loh. Oh, jadi rasa sayang, rasa cinta Udah udah nggak nggak ada. ada. Rasanya kayaknya aku benci banget sama dia. Benci banget. Rasanya mau untuk bicara aja tuh udah nggak bisa gitu. Kita bicara tuh hanya untuk persoalan anak-anak. Di luar dari itu aku nggak pernah angkat telepon dia. Ah, Kalau dia udah oke. waktu itu masih udah ada zaman BB ya, Iya, zaman oke, BBM waktu itu, oke. ya mungkin dia bilang mau bicara tentang anak, baru aku angkat teleponnya. Tapi kalau enggak aku nggak pernah mau. Wow, sampai sampai Sangat segitu. bencinya. Aku nggak tahu kenapa. Benci banget pada saat itu ya. Kakak konseling nggak sama pendeta? Itu dia, aku gak ada konseling. Karena konseling kan harus 2 orang sebenarnya kan. Enggak juga. Kalau lagi ada persoalan bisa datang pribadi Iya, juga. nggak pernah sih. Jadi ngerasa ya udahlah, aku bisa kok gitu kan. Ya, Jadi memang masih mengandalkan kekuatan sendiri sih. Dan memang aku jauh, ibadah aja, ibadah sebatas ibadah hari Minggu. ya, ya, ya. Jadi memang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Belum. Oke, makanya berani untuk bercerai. Dan akhirnya proses perceraian itu berapa lama, Kak? Prosesnya tuh 1 tahun. Dia mungkin terpaksa datang ke pengadilan, hanya kalau nggak salah dia hanya 1 kali datang, selebihnya dia nggak datang. Iya, Akhirnya pengadilan mengambil keputusan sendiri sih, iya, iya. gitu kan. Mm. Ya sudah, akhirnya keluarlah akte cerai gitu. Oke, alasan kakak dulu menggugat cerai apa? Karena ketidakcocokan lagi. Dan pengadilan Ya, nggak ada masalah dengan itu. nggak ada sih. Ya, dan pengadilan tidak ada mediasi gitu. Ada mediasi, cuma kan aku pakai pengacara. Ya, Terus dia juga tidak mau menghadiri sebenarnya. ya. Jadi akhirnya diambil keputusan. Dianggap ya, dianggap udah ini udah nggak Sama-sama. datang kan. Iya, Kalau di pengadilan kan iya. begitu ya. Oke, dan happy dengan perceraian itu. Awalnya ya Happy. sangat happy, ngerasa bebas, ngerasa gue bisa ngelakuin apapun, ngerasa nggak ada yang larang-larang lagi, Oke. ngerasa bisa kemana-mana, bisa main lagi. Yang tadinya ngurus anak kan, Ya. terus bisa happy, bisa ketemu temen, bisa ya hangout Head seperti out. apa yang dilakukan gitu kan. Mau pulang jam berapa aja Iya, bebas. bebas gitu. Hey. Happy saat baru bercerai itu sangat-sangat happy, ngerasa mulai membenahi apa ya, penampilan ya kan, Oke, karena mau mulai berpikir. menunjukkan jati Oke, oke. menunjukkan ya kan kalau gue lebih baik loh dengan berpisah dengan dirinya gitu kan. Dengan dia aku mungkin penampilan lebih oke, segi-segi materi aku juga bisa kerja Ya, ya. gitu. Jadi Bersama dengan menunjukkan dia kita jadi di ya, jalanan, jualan, ya kayak mbok-mbok kata ya bosnya ya tadi. Aduh, tuh kan. tuh. Jadi happy sekali ya. Happy, saat itu happy. Kepikiran untuk menikah yang kedua kali Nggak ada sih, pada waktu itu, nggak ada. nggak ada. Jadi yang penting happy Ya dengan happy kesendirian. aja dengan anak-anak, aku punya uang. Wow.
gitu. Oke, oke, oke. Dan suami tidak ada komunikasi setelah perceraian? Biasa aja, jadi pernah juga sempat pergi bareng untuk sama anak-anak kita, apa, liburan bareng pernah juga. Liburan bareng? Ya liburan bareng Berempat? berempat, tapi ya dengan posisi dia tidur di bawah, aku tidur di ranjang sama anak-anak gitu. Oke, artinya Ya, satu kamar gitu ya ya. tetap satu kamar. Oh, jadi liburan-liburan Ya seperti tetap itu ya? tetap ada. Oke, oke. eh, Ya tetap, setelah beberapa lama, kalau nggak salah setahun atau berapa lama, aku denger sih dia punya pacar gitu. Oh, oke. Ya Eh, aku pun sama gitu. oh, udah Ya punya cuman pacar juga pada waktu itu? kalau buat aku tidak yang sampai serius, sampai kenalin ke keluarga sih enggak. Ya Ya, hanya sebagai teman untuk ngobrol gitu aja sih. ya, 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 ya. Teman happy aja, teman Happy ya. happy saat butuh ya ayo main gitu. Rasa sayang, rasa cinta sama sekali sudah tidak ada kepada suami Enggak pada ada. waktu itu. Oke. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah perceraian? eh Titik balik dari rasa penyesalan kenapa aku bercerai, aku tersandung kasus sih. Kasus apa nih? Kriminal? Ya, Oke. jadi karena rasa aku ingin menunjukkan diri sama suami dan keluarganya Hmm. bahwa aku nih bisa loh Hmm. cari uang, hidupin anak-anak, aku sekolahin anak-anak ke sekolah yang bagus, Hmm. international school. Ya aku biayain Wow. mamah aku biayain adik aku biayain kakakku. Ya. Kebetulan kakakku juga single parent. Kakak juga single parent? Ya, Cerai jadi juga? aku keluar dari keluarga yang memang kalau kata orang mungkin ada bahasa kutuk Iya, turunan. karena orang tua bercerai, Ya, kakak bercerai. ya. Apakah ada keluarga lain yang bercerai juga? Dari keluarga mama sih ada. Dari keluarga mama juga ada? Ya. Oke. Nah, Ya. di situ karena aku dipercayakan sama bosku, sangat dipercayakan. Karena aku kenal dia dari aku masih muda, dari belum nikah, dari masih umur 20 tahunan gitu. Jadi aku dipercayain untuk megang satu keuangan, untuk ngelola proyek. Memang masih ada aku, ada atasan, ada direktur segala macam, cuman keuangan tuh aku yang ngelola. Pembukuan aku yang ngelola. Ya. Di situ aku melakukan penggelapan. Wow. Ya. Berapa? Yang tercatat waktu itu sih 1,5 M ya. Wow, itu cukup banyak sekali. Lumayan. Merugikan perusahaan. Itu untuk happy, untuk anakku, untuk keluargaku gitu kan. Lebih tepatnya kepada keluarga ya, bukan untuk hal yang aneh-aneh yang lain ya. Happy-nya aku ya paling nongkrong minum, paling jahatnya ya minum di pub, karaoke, live gitu kan. Cuman gitu aja sih. Oke. Ya, rasa gundah gulana mulai ada, kayaknya Tuhan tegur gitu. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Belum ketahuan, belum ada yang tahu. Siapapun direkturku, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Karena semua aku yang manage. Kalaupun aku nggak bicara, nggak akan ada yang tahu. Wow, rapi sekali. Ya. Wow. Sampai hati ini nggak tenang. Kamu udah dipercayain. Ya. Dia udah ngebantu kamu loh. Ya. Keluar dari sesuatu yang ibaratnya zona yang kotor ya, maksudnya. Suatu pekerjaan yang tidak baik, diberikanlah kamu pekerjaan yang baik. Betul. Gitu kan? Dengan gaji yang lumayan. Ya. Sebenarnya aku bisa hidup dengan gaji itu. Kalau aku tidak memandang egoisku untuk menunjukkan diri kepada suami dan keluarganya. Ya. Saking udah hati udah nggak tenang. Aku mutusin untuk ketemu sama bosku. Jujur? Ya. Oke. Dan?
aku sujud di kakinya. Aku minta maaf sama beliau. Bahkan mungkin kalau saya ketemu sampai sekarang aku nggak bisa membalas apa ya, rasa kebaikan dia gitu. Ya dia kaget, sangat kaget. Awalnya dia nggak bisa marah. Dia cuma tanya untuk apa. Kemudian aku ceritain semua. Ini begini aku ceritain. Kenapa begitu? Kenapa nggak cerita aja? Emang kalau nggak cerita nggak saya kasih? Wow, saking baiknya. Ya. Malu, sangat malu. Dia begitu baik gitu loh. Ya. Gak ada orang yang sebaik dia itu, gak ada. Ya. Begitu perhatian sama saya. Ya. Pada saat saya sakit pun orang yang perhatian tuh dia yang kasih obat, dia yang kirim orang untuk datang ke rumah sakit, ngasih saya obat. Tapi rasa kepercayaan itu nggak bisa saya jaga. Setelah kejujuran itu dia cuma bilang, saya nggak bisa berkata apapun, kata dia. Tapi ini nggak bisa selamanya ditutupin, kata dia. Direkturmu harus tahu, dia bilang gitu. Wah, berarti dibuka lebih lagi. Iya, karena juga ada proyek kami waktu itu juga mengalami kerugian, bukan cuma karena aku, tapi ada kerugian kebocoran yang memang kita harus ada audit internal gitu. Dan akhirnya aku disuruh, sekarang terserah kamu mau bicara atau tidak ke direktur kamu, dia bilang. Saya tidak, karena saya tidak menjalankan perusahaan itu. Maksudnya saya sudah lepas tangan, saya hanya sebagai pemantau saja, dia bilang. Walaupun dia kok masih komisaris ya kan. Tapi maksudnya secara operasional dia udah nggak ikut campur gitu kan. Dan akhirnya dibukalah kasus Katika. Aku bilang sama direkturku, semua kaget sih. Kok bisa lolos ya gitu kan. Aku bilang, aku cerita, dia tanya aset-aset apa yang aku beli dengan menggunakan uang itu. Aku serahkan semua. Mobil, surat tanah, tapi aku nggak kebeli rumah ya. Beli mobil pada waktu beli itu. Mobil, surat tanah aku kasih semua. Dan akhirnya aku bilang, aku siap kok untuk diproses. Oh ya? Aku udah berserah. Kalau ini caranya untuk nebus semua kesalahan aku siap Pak untuk diproses, aku bilang gitu. Dan akhirnya diproses. Akhirnya direktur melaporkan dan ya udah langsung berjalan. Aku dipanggil ke polsek, dibuat BAP segala macam, tanpa adanya penolakan dari aku karena memang sudah kemauan aku juga. Berjalan seperti itu aja. Putusan berapa tahun? Putusan 2 tahun, tapi aku jalanin 1,5 karena ada PB ya. Pembebasan bersyarat. Suami mengunjungi pada waktu itu? Itu dia. Tidak. Bukan. Dia ngunjungin. Dia orang pertama yang ngunjungin aku. Aku nggak kasih tahu dia aku ada kasus terlibat itu, tapi mungkin dari kakak atau dari mama ya, aku juga nggak tahu. Mungkin pada saat dijemput anak-anak atau apa. Waktu itu aku ada di Polsek Tanjung Duren waktu itu. Kaget sih, dia datang, dia juga bawain aku makanan. Jadi bukan menghakimi, bukan ya? Dia datang bawa makanan. Bawa makanan tanpa nanya apa-apa. Coba kamu makan ya. Gak ada pertanyaan apapun dari dia. Bagaimana tuh rasanya? Kan selama ini benci sama dia, kecewa.
Kakak yang menggugat dia. Hmm, awalnya sih malu ya, kok gini ya gitu. Akhirnya bukan hal yang membanggakan yang aku berikan sama mereka, tapi sesuatu yang gak baik gitu kan. Ya. Ya udah, terus akhirnya berjalanlah proses pengadilan sampai putusan. Ya. Tapi dia yang sering besuk, hampir setiap minggu dia besuk, walaupun pada saat itu mungkin uh, dia ada pendamping ya, punya pacar gitu Oh, kan. posisi saat itu punya Iya. pacar loh ya. Mm-mm. Dibawa nggak ke penjara waktu itu? Nggak ada sih, Nggak ya. Jadi dia datang sendiri pribadi. karena bawa anak-anak Wow. gitu. Terus aku di situ mulai berdoa sama Tuhan. Ya mungkin inilah cara Tuhan untuk menggetok aku ya. Kalau nggak dipentung, kalau nggak dipalu, mungkin kakak sadar nih anak gitu Ya. kan. Saking Tuhan sayangnya sama aku gitu, harus dengan cara seperti ini. Di dalam itu saat di Polsek Tanjung Duren itu, yang di sel wanita tuh cuman aku aja, kebetulan cuman aku. Di situ aku sendiri. Aku cuma minta dibawain buku-buku sama waktu itu pada saat itu mantan suami ya. Cuma minta dibawain buku-buku. Ini dibawain buku-buku, aku mulai baca-baca. Di sana terus aku mulai doa puasa. 40 hari aku gak putus-putus. Doa puasa 40 hari? Ya. Wow. Tengah malam aku bangun. Ya. Aku minta ampun sama Tuhan. Ya. Yang pertama aku minta ampun. Dari situlah terus aku juga minta bawain Alkitab. Aku mulai baca-baca sampai akhirnya ya seperti orang yang banyak orang tahu bahwa ada satu ayat yang mengatakan bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan kan. Apa yang sudah dipersatukan manusia tidak boleh. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ayat itu dapat dipenjara. Ya. Wow. Walaupun mungkin sudah dengar, tapi lebih bersuara lagi ketika di dalam penjara. Ya, walaupun saat di luar kita udah tahu lah apa sih yang nggak boleh, apa yang boleh. Ya. Tapi ketika di penjara itu benar-benar aku ngerasa Tuhan tuh benar-benar bicara banget sama aku. Ini loh nak, kesalahan apa yang udah kamu lakukan. Ya. Bukan cuma soal penggelapan yang aku lakukan, tapi bagaimana keutuhan rumah tangga kamu. Ya. Dari situlah aku mulai puasa, aku mulai doain Tuhan. Apakah aku bisa kembali sama suamiku? Oh, berpikir seperti itu di penjara. Ya. Sampai pada saat itu aku ngerasa pada saat terakhir ke 40 hari itu aku kayak dan dalam diri tuh kayak kayak pelepasan ya. Wow. Jadi tuh aku sampai yang berbahasa roh. Iya. Sampai akhirnya tuh aku muntah. Wow. Sampai kayak ada sesuatu yang keluar dari dalam diri aku. Iya. Ini tanpa bantuan pendeta ya. Tanpa. Sendiri. Hanya sendiri. Minta petunjuk Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Minta ampun, yang lebih utama itu minta ampun sama Tuhan. Iya. Situ hari ke-40 itu aku pelepasan berbahasa roh. Yeah. Sampai akhirnya tuh rasa damai. Ngerasa walaupun saat itu sendiri, waktu peluk aku, Tuhan ada sama aku. Di dalam situ Tuhan jagain aku. Walaupun di dalam itu aku gak tahu hujan, gak tahu panas, gak tahu siang, gak tahu malam. Karena lokasi selnya itu ada di bawah tanah. Wow. Jadi kita nggak lihat itu ada siang malam itu. Jadi kakak nggak tahu siang, pagi, malam, pokoknya sama aja semua. Seharusnya tanpa ada kipas angin apapun nggak ada. Harusnya kita ngerasa gerah ya. Yeah. Ngerasa panas. Tapi tuh aku ngerasa di dalam itu udaranya tuh sejuk aja. Wow.
aku bisa melewati bulan demi bulan di dalam situ tanpa ada rasa kejenuhan. Ya, Kalau bukan Tuhan, siapa yang buat kita ngerasa kayak gitu? hanya Tuhan Gak, Yesus. gak ada TV, Ya, apapun gak bisa pegang, ya. handphone gak ada, hanya buku dan Alkitab. Wow, wow, Kalau bukan Tuhan yang membuat rasa itu, gak akan pernah ada. Rasa wow. kenyamanan, rasa saatnya untuk ibaratnya meditasi, Ya, merenungkan apa yang udah terjadi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Itu semua sih, bulan demi bulan aku lalui di dalam situ, sampai akhirnya aku harus dikirim ke sel pondok bambu waktu itu. oke. Terus berdoa nggak sampai di situ aja ya, nggak cuma di 40 hari itu aja, Ya, masih terus ikutin kegiatan ya. Kerohanian di dalam ya. kerohanian di dalam, Ya, ya. dan sampai akhirnya aku bisa selesai baca Alkitab Dari Kejadian sampai Wahyu. dari Kejadian sampai Wahyu. Masih terus puasa Wow. walaupun aku tahu, oh, status mantanku udah punya pacar di luar. Oke. Apa mungkin gak sih masih bisa balik lagi? Ya, oke. Dan hubungan mereka cukup dibilang serius loh, Serius ya. karena udah dikenalin ke keluarga Oke, jadi ya berarti memang udah mau ke arah pernikahan. ya. Dan akhirnya bebas. Aku jalanin 1,5 tahun dengan PB, Ya. dan itu semua suami yang Wah, dia yang ngurusin, karena kan harus ada pertanggungjawaban kan. berarti kebutuhan setiap bulan Iya, kakak di penjara setiap semua bulan suami. dia yang kirim uang untuk makan, untuk segala macamnya. Dia yang setiap minggu besukin, perhatian dia nggak ada gitu. Dia Ya. bukannya memandang rendah, ih udah ninggalin gue gitu kan, lu sekarang kayak gini ngapain gue urusin, Ya, seharusnya kan seperti itu ya. Tapi ini enggak, Oke. mungkin karena dia ngerasa, oh aku ibu dari anak-anaknya. Dan akhirnya hirup udara bebas ya. Bukan cuman itu sih, di dalam itu aku tuh berbilang sama Tuhan, Tuhan, kalau aku harus bersatu lagi sama suamiku, Ya. kan dia udah punya pacar nih, Ya. gimana Tuhan? Terus aku juga mau kasihlah beri aku tanda Tuhan, Iya, iya. kalau memang ini keputusanmu untuk aku harus kembali. Iya, iya. Aku mau ada orang tuh yang ngasih bunga sama aku. Hah? Aku minta sign sama Tuhan. Oke, terus? Terus waktu pas lagi ibadah, di dalam situ aku ibadah, ada satu pendeta yang aku nggak kenal, kita nggak pernah bicara sekatu kalipun. Saat dia khotbah, tiba-tiba dia samperin aku. Dia bilang, kamu sudah banyak berubah di dalam sini, perubahan yang lebih baik segala macam lah. Terus tapi saya harus menyampaikan sesuatu sama kamu. Oke. Di alam roh lain, saya melihat bahwa ada orang yang memberikan kamu bunga. Wow. Aku langsung, ya Tuhan, Tuhan lagi benar-benar bicara sama aku. Itu aku kaget, kok bener gak sih nih? Ini kok mimpi gak sih gitu kan? Karena aku gak kenal itu pendeta, sama sekali gak tahu. Dan ini sudah aku bilang, Tuhan luar biasa sekali Tuhan. Berarti yang aku harus yakin dan percaya bahwa aku akan kembali sama suamiku gitu kan. Wow. Apapun yang ada di luar sana yang mungkin tidak bisa aku handle, mungkin hubungan dia dengan pacarnya, tidak bisa aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa deketin suamiku, mungkin kasih spesial yang buat dia, masakin dia atau apa untuk meraih hati dia kembali. Yang tidak bisa aku lakukan kan, aku terpenjara, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku cuma bisa berdoa. Tapi aku yakin Tuhan bekerja di luar sana. Wow. Dan akhirnya saat aku keluar bebas waktu itu, kalau nggak salah tanggal 28 Agustus
Wow. 2018. 18. Aku mendengar wanita itu menikah di tanggal 1 September nih. Pacarnya Pacarnya menikah dengan orang lain. menikah dengan orang lain. Wah. Aku bilang, Tuhan ajaib banget. Saat aku mau keluar, Tuhan clearin situasi. Tuhan jauhkan dia, Iya. gitu kan. Iya. Padahal suami maksudnya suami nggak mungkin juga memutuskan hubungan dengan perempuan itu karena mereka sudah cukup serius, karena perempuan itu mungkin ada saat aku nggak ada. Iya, Saat betul. dia mungkin lagi terpuruk, perempuan itu ada. Betul. Dia Untuk nggak putus nggak mungkin mungkin. memutuskan Ya, hubungan, ya. walaupun banyak dari keluarganya yang udah nggak apa-apa, balik aja sama Tika gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Dia tetap tidak bisa memutuskan hubungan itu, tapi akhirnya Tuhan yang memberi jalan. Ya. Tanpa dia harus memilih. Wow. Tuhan ajaib banget. Dan kakak yang mengutarakan sendiri ke suami pada waktu itu? Ya, kita saling minta maaf. Aku minta maaf, dia minta maaf, terus kami saling komunikasi kenapa sih kita bercerai. Aku mengutarakan semua isi hatiku sama dia begitu pun dia juga sama. Aku memang orang yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Dia marah saat aku menggadaikan kayak emas kawin segala macam itu. Dan akhirnya berdamai lah ya. Akhirnya berdamai, kami saling mengampuni, kami berdoa bersama-sama, saling berpegangan tangan, kita minta petunjuk sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kenapa kami bercerai Tuhan? Kami minta ampun. Kami sudah menyakiti hatinya Tuhan. Jadi komitmen untuk bersatu kembali. Kami komitmen untuk bersatu kembali. Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan. Berarti ada pemberkatan ulang? Iya. Wow. Dan ajaibnya, tanggal perceraian kami sama dengan tanggal pemberkatan kami kembali. Wow. Tanpa settingan apapun. Cerai tanggal? Bawa suratnya ya kalau nggak salah ya? Ada. Bawa suratnya ya? Boleh? Thank you. Ini suratnya ya? Iya. Wow. Ini akta cerai. Iya. Ini akta pemberkatan ulang. Iya. Aku bacain di sini. Ini akta cerai tanggal. Ini tanggalnya di mana nih? 10 Mei. Iya. 2017. Iya. Oke, 10 Mei. Pemberkatan ulangnya mana nih pemberkatan? 10 Mei. Iya. 2020. Yes. Cerai 10 Mei, pemberkatan ulang 10 Mei. Kalau bukan Tuhan, nggak akan ada. Ini karyanya Tuhan. Wow. Ini kesaksian yang sangat luar biasa. Dan aku percaya buat pernikahan di luar sana yang mengalami hal yang sama dengan Kak Tika, tidak kehilangan pengharapan dan mujizat Tuhan itu nyata. Amin, amin. Tuhan sanggup mempersatukan kembali apa yang udah diceraikan oleh dunia ini. Wow, terima kasih buat kesaksiannya Kak Tika. Bapak Ibu teman-teman semua, itulah kesaksian yang sangat luar biasa sekali dari Kak Tika. Cerai dan dipulihkan, dipersatukan kembali oleh Tuhan Yesus. Buat Bapak Ibu, dimanapun kalian berada, mungkin saat ini kalian sudah pegang akta cerai, ya, dan KTP berubah menjadi cerai hidup. Dengarkan baik-baik. Bagi Tuhan, akta ceraimu tidak berlaku. Ini berlaku hanya bagi dunia, tapi di hadapan Tuhan kalian tetap suami dan istri. Ya, yang digugat cerai, dengarkan baik-baik. Perjuanganmu belum berakhir. Teruslah berdoa agar pernikahanmu dipulihkan, dipersatukan kembali. Pasca perceraian tidak boleh menikah lagi. Dalam pernikahan Kristen, dalam dasar-dasar pernikahan Kristen, tidak boleh menikah yang kedua kali. Ya, jadi sendiri atau berdamai. Ya, dan aku berdoa dari tempat ini, biarlah rumah tanggamu dipulihkan, dipersatukan kembali sama seperti pernikahan Kak Tika yang Tuhan Yesus pulihkan. Wow, ya. Sampai ketemu di episode podcast Kana yang selanjutnya. Buat Bapak Ibu teman-teman yang mau mendukung podcast ini, Bapak Ibu teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani kami
Linknya ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman bisa menabur langsung di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Mari bersama-sama dengan kami memerangi perceraian. Apa yang Tuhan sudah persatukan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia.